أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Para jamaah Masjid Al-Jariyat Ats-Tsalas Surabaya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kitab Ad-Durus Al-Yaumiyah Minas Sunani wal Ahkami Syar'iyyah dengan tema keutamaan berjalan menuju ke masjid dalam rangka untuk sholat berjamaah. Fadlu al-masyi ilal masajidi, keutamaan berjalan menuju masjid-masjid. Dibaca hadisnya. An Abi Hurairah radhiyallahu an, dari Abi Hurairah radhiyallahu an, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, bersabda, man ghada ilal masjidi aw raha, barang siapa yang pulang pergi ke masjid, a'addallahu lahu nazlan, Allah sediakan baginya sebuah tempat, sebuah istana, sebuah rumah, minal jannati, dari surga, kullama ghada aw raha, selama ia pulang dan pergi dari masjid. Muttafaqun alaih, hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Wan nazlu, yang disebut nazlu, ma yuhayya'u lid-daifi, apa-apa yang dipersiapkan untuk pertamuan, inda nuzulihi, ketika tiba padanya. Mari kita kenang hadis ini para jamaah, keutamaan pergi ke masjid untuk sholat berjamaah, di mana Allah membangun untuk orang yang pergi dan pulang dari masjid sebuah istana, berangkatnya satu istana, pulangnya satu istana. Itulah yang dimaksud kullama ghoda aw raha. Kullama ghoda, setiap pergi ke masjid, aw raha, pulang dari masjid. Satu istana, satu istana. Jadi kalau kita istiqomah 5 waktu sholat di masjid, maka berapa setiap harinya kita dibangunkan istana? 10. Setiap hari 10 istana. Sungguh luar biasa keutamaan berangkat menuju sholat berjamaah.
Maka pastikan para jamaah, pastikan kita tidak luput dari istana-istana ini. Jangan sampai sehari saja tidak hadir di masjid. Sehari terlalu banyak. Jangan sampai satu sholat saja nggak hadir di masjid. Eman, satu sholat saja berarti 2 istana luput dari kita. Luput dari kita. Ini. Jadi mari hadis ini kita jadikan sebagai alasan bagi kita untuk sedih, untuk bersedih dan menyesal ketika dalam satu sholat kita tidak hadir padanya. Misalnya pada saat sholat subuh, misalnya kita tidak hadir karena ketiduran, bangun-bangun sudah cereng misalnya. Mari kisah ini, kisah yang disampaikan oleh hadis ini kita jadikan sebagai bahan penyesalan. Kenapa saya terlambat? Berarti saya telah luput dari 2 istana hari ini. Seperti itu. Sebagaimana para jemaah, meskipun itu tidak ada dalilnya, tapi sangat peka dalam rasa, yaitu ketika kita terlambat dalam sholat, masbuk. Dalam hukum fikih, masbuk itu mulai dari kapan? Mulai dari terlambat Fatihah yang pertama sampai kepada ketika masih menangi tahiyat akhir, kemudian salam. Ya. Jadi misalnya apa? Ketika misalnya rakaat pertama kita datang sudah terlambat, lalu kita ikut berdiri sholat, belum sempat membaca Al-Fatihah, kemudian imam sudah ruku. Itulah yang disebut masbuk. Ya, al-masbuk ini orang yang ketinggalan dari awal sholat. Maka saat itu kita tidak maksa baca Fatihah. Terus gimana? Ikut saja imam. Ikut saja imam. Tapi kalau begini para jamaah bukan termasuk masbuk. Misalnya kita hadir saat qomat itu hadir, tapi masih omong-omongan, masih malas untuk segera takbiratul ihram, atau masih sibuk, sehingga begitu kita Allahu Akbar imam sudah ruku. Ini tidak dalam kategori masbuk. Ini orang yang insya Allah tidak termasuk kategori masbuk, tapi kategori orang yang malas. Nah ini hanya saja tetap saja secara hukum fikih dia terus ikut ruku, ya, tanpa baca Fatihah. Cuman kalau bagi saya ini orang malas, kenapa tidak segera ikut? Dan ingat, mencapai takbiratul ihram pertama afdol, adalah hal yang sangat utama. Bagaimana kita bisa mencapai takbiratul ihram yang pertama? Allahu Akbar bersama-sama setelah imam. Ini afdol. Maka jangan lagi kalau sudah imam memulai, jangan lagi masih omong-omongan atau masih sibuk yang lain. Segera hadapkan wajahnya ke arah kiblat, takbiratul ihram. Ini. Tapi kalau misalnya memang omong-omongan atau masih sibuk, kemudian begitu ikut imam ternyata imam sudah ruku, bagaimana hukumnya? Secara fikih tidak usah baca Fatihah, ya langsung ikut sebagaimana masbuk yang ada. Cuman saya pribadi mengatakan orang ini sangat menyia-nyiakan waktu begitu. Tapi tetap hukumnya seperti masbuk. Kemudian para jamaah, ada kalanya masbuk itu rakaat kedua baru ikut. Nah ini masbuk namanya. Sampai kepada ketika imam sudah tahiyat akhir, kemudian kita takbir, kita duduk langsung, masih menangi duduk. Masih menangi duduk. Maka termasuk masbuk. Kalau belum sampai duduk, imam sudah assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, gimana hukumnya? Hukumnya tidak ikut sholat berjamaah.
tapi teruskan sholatnya. Berarti hukumnya sholat sendirian. Nah, seperti itu. Jadi sebagaimana pula para jamaah, ketika imam sudah ruku, lalu kita ikut ruku, maka rakaat tersebut tidak dihitung. Jadi ketika imam Allahu Akbar, kita baru ikut Allahu Akbar, kita terus ikut. Ini kita sudah tidak terhitung satu rakaat. Terus nanti gimana? Nambah lagi. Bisa dipaham ya para jamaah ya? Jadi ketika kita mengikuti imam ketika berdiri, saat kita ikut imam sudah ruku, kita belum sempat berdiri bersama imam, maka rakaat tersebut dikatakan nihil, dianggap nihil, nanti nambah lagi ketika salam. Jadi kalau misalnya rakaat pertama, nanti nambah lagi satu rakaat, seperti itu. Sebagaimana ketika kita mengikuti imam, ternyata belum sampai duduk imam sudah salam, maka tidak dihitung sholat berjamaah. Berarti nanti meneruskan, dan itu sholat sendirian. Kemudian para jamaah, siapa saja yang dihitung sholat berjamaah, yaitu orang yang datang awal dan orang yang datang ketika imam sudah sholat, dan yang masbuk tadi, atau datang ke masjid tidak menangi sholat berjamaah karena apa? Karena halangan, rintangan di jalan. Rintangan di jalan biasanya apa? Macet atau hujan. Begitu sampai di masjid, imam sudah selesai, lalu kita sholat sendirian, maka tetap oleh Allah dicatat sebagai sholat berjamaah. Itulah sifat pemurah Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dari rumah niatnya sholat berjamaah, asal jangan ngelelet ya, jangan ngelelet. Kalau ngelelet bagi saya itu dosanya begitu. Kenapa ngelelet? Misalnya apa? Sudah mendekati azan, rumahnya agak jauh lagi, di rumah masih nonton TV, masih apa. Begitu sampai di masjid sudah selesai. Ini orang ngelelet ini. Dan ini tidak benar yang seperti itu. Ya, secara hukum orang yang berniat untuk mencapai jamaah, tapi karena ada halangan, misalnya macet atau hujan atau ada kendala di jalan, maka begitu sampai di masjid sudah selesai sholat berjamaah, tetap oleh Allah dihitung mendapatkan pahala sholat berjamaah. Ya, ini ada juga selain yang ada dalam bab ini para jamaah, yaitu sodakoh. Misalnya di antara kita ada yang memang lagi nggak repot, misalnya ya, sengaja habis sholat berjamaah tinggal di masjid, menyediakan diri kalau ada hamba Allah datang. Ada hamba Allah datang, ditanya, "Bapak mau sholat?" "Oh iya, ayo bersama saya." Begitu, berjamaah lagi. Ini namanya sholat sodakoh. Setelah itu nanti ada lagi datang, "Bapak mau sholat?" "Iya." "Ayo bersama saya." Ini sodakoh. Boleh, namanya sodakoh. Yang tidak boleh itu kalau sengaja sholat beberapa kali dalam satu waktu. Nah, ini tidak boleh. Kenapa? Hukum syar'i menyatakan bahwa dalam satu waktu hanya diwajibkan sekali sholat. Jadi misalnya tadi sholat subuh ini, setelah itu saking semangatnya datang ke masjid lain yang masih belum selesai sholat, ikut sholat lagi. Terus nanti ke masjid berikutnya sholat lagi, sholat subuh. Tidak boleh. Kenapa? Sudah dilakukan di masjid ini. Jadi dalam satu waktu sholat wajib hanya sekali. Pernah ada cerita di mana seorang itu semangat begitu ya, sholat di beberapa tempat. Nah, ini tidak benar. Kalau sudah sholat ya sudah selesai sholatnya. Contoh misalnya tadi mau pergi sehingga dijamak takdim. Nah, dijamak takdim antara zuhur asar misalnya atau maghrib isya misalnya, dijamak takdim sudah selesai.
Qadarullah perginya tidak jadi karena ada suatu hal, tidak jadi. Bagaimana nantinya? Sudah dilaksanakan, salat isya-nya sudah dilaksanakan, sudah. Maka tidak lagi ada salat yang kedua. Nah, seperti itu para jamaah. Yang boleh di sini niat sedekah seperti contoh tadi. Ya. Misalnya lagi kita sudah salat di masjid seperti ini. Kemudian istri kita kasih wasiat, ya, Umi, ibu, tolong nanti gak usah sholat dulu, saya habis dari masjid langsung mau ke rumah, nanti tak temani berjamaah. Boleh? Boleh. Itu namanya sedekah. Sedekah, ya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini para jamaah jangan disia-siakan. Berangkat ke masjid untuk salat berjamaah satu istana, pulang dari masjid satu istana. Kalau 5 waktu kita istiqomah berjamaah di masjid, maka dalam setiap hari kita telah membangun 10 istana. Kalau begitu terus menerus, ya, selama umur sampai 70 atau sampai 80 tahun, terus menerus istiqomah salat berjamaah di masjid mulai dari balik sampai masa tua, sampai mati, berarti 10 istana kali selama hidup itu. Subhanallah, ini adalah kemuliaan. Lalu nanti istananya apa cukup luar biasa. Karena setiap satu orang surganya seluas langit dan bumi. Sebagaimana dalam suatu ayat apa itu? Allah menyatakan wasari'u. Silakan dipersiapkan yang punya Quran. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum. Ila maghfiratin. Ila maghfiratin. Belum ketemu? Wa jannatin arduha, coba lihat, arduha ka ardis samawati wal ard. Nah, surat Quran ya, ternyata bukan Quran yang saya klik. Nah, ini surah Ali Imran ya, ayat 133. Dipersiapkan Qurannya. Allah menyatakan A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Artinya lihat ayat ini para jamaah, kata Allah wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannah, dan bersegeralah kalian semua menuju kepada ampunan dari Tuhan kalian, wa jannatin, dan kepada surga, arduha as-samawati wal ard, yang luasnya seluas langit dan bumi, uiddat lil muttaqin, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi para jamaah, nanti setiap satu orang surganya seluas langit dan bumi. Setiap satu orang. Berarti kalau suami istri masuk surga, Masya Allah, 2 kali lipatnya. Jadi kalau hanya umur kita 80 tahun, maka surga kita nanti masih sangat luas untuk dibangunkan istana. Dan yang pasti setiap istana pasti ada siapa? Pasti ada siapa?
Ya pasti ada istrinya, jelas itu. Jelas itu. Gak mungkin gak ada istrinya, gak mungkin. Allah sudah sediakan istri sak dayang-dayangnya, masya Allah. Sak marbotnya, sarplasnya sudah ada semua sudah. Bagian nyapu ada, bagian cuci-cuci sudah ada. Artinya para jamaah di sana memang nanti tidak ada seperti itu. Cuman ketika kita kepingin ada, seperti misalnya, kepingin belanja, maka nanti ada pasar ahli surga. Tiba-tiba ahli surga itu kepingin belanja-belanja, ya nanti ada pasar besar begitu. Masya Allah, itulah surga. Ya, matastahil anfus kata Allah. Segala yang diingini oleh hawa nafsu ada di surga nanti. Termasuk rumah ini para jamaah. Jadi jangan sampai kita sia-siakan sholat berjamaah itu. Dalam rangka apa? Membangun istana. Tadi malam saya ketinggalan berapa sholat itu ya? 2 sholat, 3 sholat para jamaah. Karena harus dijamak, karena bepergian. Ya tak pikir, waduh, kerugian besar ini. 3 kali sholat. Berarti kalau 3 kali berapa rumah itu ya? 6 rumah, 6 istana saya tinggal semalam ini. Insya Allah nanti berikutnya kita akan upayakan terus ya. Tapi memang dalam bepergian itu boleh ada rukhsah ya untuk sholat jamaah. Kalau masih di rumah atau sekedar kerja di pabrik para jamaah, upayakan jangan sampai sholat berjamaah ditinggal. Emang 2 istana, tapi ingat sholat berjamaah di masjid loh, bukan di rumah loh ya. Kalau sholat jamaah di rumah tidak ada istana, betul gak kira-kira? Tidak ada istana. Pernah saya ngaji di sebuah tempat, ada jamaah bertanya, Ustadz, intinya begini, dia jarang ke masjid kecuali kalau Jumat. Kenapa? Karena dia maksudnya untuk membina keluarga berjamaah, sehingga setiap hari sholat berjamaah di rumah bersama istri dan anak-anak, tapi di rumah. Masya Allah, bolehkah? Ini pertanyaannya. Saya katakan bahwasanya sholat berjamaah di rumah itu sah-sah saja. Tetapi semua pahala yang berhubungan dengan sholat berjamaah diarahkan kemana? Ke masjid. Termasuk man ghada ilal masjidi aw roha ini. Siapa yang pulang pergi ke masjid, nah ini ke masjid. Ini. Terus juga ada doa khusus untuk doa ke masjid. Ya. Allahumma ja'alli nura. Nah, ini dalam Sahih Muslim ya. Allah Subhanahu wa taala waj'alli nura kata Allah. Nah ini. Ada doa khusus untuk pergi ke masjid, di mana Nabi ketika menuju ke masjid berdoa, Allahumma ja'al fi qalbi nura, ya Allah jadikan di dalam hatiku cahaya, wa fi sam'i nura, pada pendengaranku cahaya, wa fi basari nura, pada penglihatanku cahaya, wa an yamini nura, arah kananku cahaya, wa an shimali nura, kiriku cahaya, wa amami nura, depanku cahaya, wa khalfi nura, belakangku cahaya, wa fauqi nura, atasku cahaya, wa tahti nura, di bawahku cahaya, wa ja'alli nura, jadikan aku cahaya. Masya Allah, ini doa sehingga diri kita ini dipenuhi oleh Allah dengan cahaya. Nah, ingat para jamaah, nanti manusia pada saat menuju padang mahsyar, al-mahsyar itu artinya tempat berkumpul. Al-mahsyar tempat berkumpul. Di sana nanti manusia masing-masing berjalan sesuai dengan derajat masing-masing. Ada yang masuk kepada 7 golongan yang mendapat naungan. Ya, di dalam Sahih Bukhari ada sab'atun, 7 golongan. Yudhilluhumullahu fi dhillihi
di mana Allah akan menaunginya di dalam naungannya, yaumala dzilla illa dzilluh. Pada saat tidak ada naungan kecuali naungannya. Jadi nanti di mahsyar itu ada sebuah pohon besar yang menaungi 7 golongan itu. Siapa pertama? Imamun adilun, imam yang adil. Yang kedua, wasyabun nasa'a fi ibadati rabbih, seorang pemuda sejak kecil sampai SMP, SMA, sampai kuliah, sampai berkeluarga, terus beribadah kepada Tuhannya. Alhamdulillah anak-anak kita insya Allah seperti itu. Nah ini. Kemudian yang ketiga apa? Warajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajidi, seseorang yang hatinya terpaut dengan masjid-masjid. Nah, terpaut dengan masjid-masjid termasuk yang ikut sholat berjamaah di masjid, kemudian sudah ikut berjamaah di masjid, tukang azan lagi, tukang sapu-sapu lagi, ditambah lagi memasukkan dirinya kepada ketakmiran masjid lagi. Nih, masuk ketakmiran masjid jangan mundur para jamaah. Berarti jadi panitia di rumah Allah. Kok banyak yang mundur ini? Malah jangan dimasukkan. Kalau bisa dimasukkan, alhamdulillah. Begitu ada pemilihan takmir, sampean siap ditunjuk jadi dalam kepanitiaan takmir, siap, apa saja saya siap. Begitu. Itu namanya Masya Allah. Kenapa? Ini untuk rumah Allah. Siap gitu ya. Jangan malah mundur. Kalau bisa dirinya benar-benar diikhlaskan untuk masjid. Bagaimana masjid ini bisa makmur, ramai dengannya. Ini penting para jemaah. Hatinya selalu terpaut. Termasuk selalu terpaut di sini apa? Ikut majelis taklimnya seperti ini. Terpaut dengan masjid. Termasuk terpaut dengan masjid apa? Jadi donatur tetap. Nah ini, donatur tetap. Ini termasuk para jemaah. Ketika ada rusak masjid, memikirkannya. Nah ini termasuk orang yang hatinya selalu terpaut dengan masjid. Ya, saya selalu untuk diri saya, keluarga saya, anak-anak cucu saya, para jamaah, saya berdoa begini, Allahumma ja'al qulubana minal muta'alliqina bil masajid. Ya Allah, jadikan hati-hati kami termasuk yang senantiasa terpaut dengan masjid-masjid. Itu penting. Ini yang ketiga, orang yang hatinya terpaut dengan masjid. Yang keempat, warajulun tahabba fillahi, ijtama'a fillahi waftaraqa alaihi. Dua orang yang saling mencintai. Dua orang saling mencintai karena Allah, berkumpul karena Allah, seandainya berpisah pun juga karena Allah. Ini yang keempat. Yang kelima, warajulun da'athu imra'atun dzatu mansibin wa jamalin faqala inni akhafullah. Seseorang yang digoda oleh wanita cantik, profesi lagi. Wah, anaknya kaya, ada jabatan lagi, cantik lagi, digoda. Mas, ikut aku enggak? Lah istilahnya. Kemudian dia menjawab dengan tegas, inni akhafullah. Maaf, aku takut pada Allah, terus lari. Ya, bukan kapok Lombok. Maaf, saya takut pada Allah. Begitu diulangi lagi, iya nggak apa-apa lah ini. Nah ini syaratnya harus seperti Nabi Yusuf. Syaratnya harus seperti Nabi Yusuf ketika oleh Zulaikha dirayu untuk berzina. Maka saat itu kata Allah dalam Al-Quran, Nabi Yusuf sebagai manusia biasa melihat kecantikan Zulaikha juga ada ketertarikan. Sebagaimana manusia biasa. Tetapi takutnya kepada Allah lebih tinggi daripada wanita cantik. Maka dia mengatakan inni akhafullah, langsung lari untuk keluar. Karena mau lari ditarik oleh Zulaikha sampai bajunya robek. Nah ini syaratnya harus seperti takutnya siapa? Nabi Yusuf. Ini yang keberapa tadi? Yang kelima. Yang keenam, warajulun dzakarallaha khalian fafadat ainahu. Seseorang yang berzikir kepada Allah sendirian, seperti sholat malam sendirian misalnya, saking takutnya kepada Tuhannya sampai berlinangan air mata. Bapak-bapak selama ini bisa nggak mengeluarkan air mata ketika sholat tahajud malam? Masya Allah, susah.
Saya sendiri baru bisa itu ketika saya kaitkan dengan dosa masa lalu. Mungkin ketika di sekolah dulu ada dosa-dosa, kemudian saya ingat, ya Allah, banyak dosa ya Allah, baru bisa. Terkadang sudah tak coba-coba, gak bisa-bisa. Padahal Raja mengeluarkan berlinangan air mata itu penting bagi kita. Maka upayakan air mata yang keluar dari mata kita karena takut pada Allah, artinya sangat besar. Ya, sangat besar. Insya Allah nanti bisa memadamkan api neraka. Ya, ini penting sekali. Jadi yang keenam ini, seseorang yang berzikir sendirian karena takut kepada Allah sampai berlinangan air mata, maka nanti masuk kepada 7 golongan yang dapat naungan dari naungan-naungan Allah. Terus yang terakhir, yang ketujuh, yaitu warajulun tasaddaqa bisadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma yunfiqu yaminuhu au kama qala. Seseorang yang bersedekah, diibaratkan tangannya mengeluarkan sedekah sampai tangan kirinya nggak tahu. Ini gambaran bagi orang yang bersedekah ikhlas betul karena Allah. Ikhlas betul karena Allah. Ini yang ketujuh ini. Nah, ada nanti di padang mahsyar itu 7 golongan yang mendapatkan naungan sehingga tidak merasakan panasnya matahari. Karena saat itu matahari setinggi 1 mil. Sekarang ini matahari dengan bumi berapa mil para jemaah? Wah, ratusan ribu mil. Ini saja jam 11 siang rasanya gimana? Hah? Apalagi jam 1 siang kayak terbakar, betul lah kira-kira. Padahal ratusan ribu mil itu. Bagaimana nanti di padang mahsyar cuman 1 mil saja? 1 mil itu secara kamus berapa? 1,6 kilo. 1,6 saja. 1 mil para jamaah. Makanya nanti ada yang masuk kepada 7 golongan ini. Semoga kita termasuk diantaranya. Ya, kita harus berusaha menjadi salah satu dari 7 golongan ini. Atau dapat 2 atau 3. Untung-untung kalau 7-7-nya ada pada kita. Ya, yang bisa kita rebut yang paling enak diantaranya apa? Berlomba-lomba menuju masjid. Ada nanti diantara manusia yang karena ada dosa, sesuai dengan keringat yang dikeluarkan untuk melakukan dosa ketika di dunia, sampai mandi keringatnya setinggi mata kaki. Ada juga yang setinggi lutut. Jadi dia berada di lautan, tapi lautan tadi keringatnya sendiri. Sebagai lambang bagi ketika dia melakukan maksiat, kan mengeluarkan toksin. Betul gak kira-kira? Ketika maksiat itu keluar gak keringatnya, toksinnya? Iya. Itu nanti akan terbukti di akhirat dengan keluar sampai setinggi lutut. Ada juga yang mungkin saking besarnya dosa, yang keringatnya sampai pusar. Bahkan ada yang sampai leher para jamaah, sehingga dia tenggelam di keringatnya sendiri. Keringatnya sendiri berarti hasil jerih payahnya sendiri. Nanti akan dituai di akhirat nanti. Nah, seperti itu. Kemudian para jamaah, inilah macam-macam ikhwal, huru-hara hari kiamat. Maka mari kita pastikan diri kita ini termasuk di antara 7 golongan yang mendapatkan naungan di saat tidak ada naungan sama sekali. Itu pohon besar. Di bawah pohon ini 7 golongan itu ada. Salah satunya adalah warajulun qalbuhu muallakun bil masajidi. Seseorang yang hatinya terpaut dengan masjid-masjid. Ketika di rumah selalu ke masjid yang ada di dekat rumah. Ketika di perjalanan selalu membidik masjid. Begitu waktu sudah datang, saya akan berhenti di masjid itu, begitu. Ketika di pabrik selalu berusaha mencari tempat sholat dan untuk berjamaah. Begitu seterusnya. Ia termasuk masjid para jamaah, masjid besar yang dipakai untuk sholat berjamaah. Termasuk masjid lagi, misalnya musola kecil yang disediakan di pabrik, itu juga masjid. Masjid sama. Musola-musola kecil yang ada di kampung itu masjid.
artinya tempat sujud, meskipun tidak harus pakai sholat Jumat. Karena sholat Jumat itu harus di masjid yang besar, yang disepakati oleh umat, sehingga dari segala penjuru sholat di situ. Segala penjuru, segala orang masuk ke masjid itu. Nah, ini baru masjid yang dipakai sholat Jumat. Jadi tidak mesti masjid harus dipakai sholat Jumat. Karena sholat Jumat berdasarkan apa? Kesepakatan. Pastikan diri kita termasuk di antara yang ikut sholat berjamaah. Kalau kita ibaratkan sebuah pasukan, para jamaah, sebuah pasukan, kita ibaratkan orang yang ikut sholat berjamaah itu pasukan Allah dalam rangka mensukseskan sholat berjamaah. Maka pastikan diri kita, keluarga kita termasuk di antara pasukan itu. Itu penting. Jangan sampai kita tidak termasuk pasukan yang ikut sholat berjamaah. Ya, ini ibarat pasukan perang misalnya. Maka ada pasukan sholat berjamaah. Jangan sampai kita tidak termasuk di antaranya. Pastikan di mana kita berada. Dalam perjalanan, di sana ada masjid-masjid Allah. Di sana ada masjid-masjid Allah. Kalau perjalanannya jauh, kita diperbolehkan jamak dan qashar. Silahkan ambil rukhsah yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Intinya para jamaah, jangan sampai diri kita, keluarga kita tidak termasuk kepada pasukan sholat berjamaah. Mari nabung istana. Nabung istana di surga dengan apa? Aktif istiqomah sholat berjamaah. Jangan sampai nanti kita masuk surga, ternyata surganya kosong, nggak ada istananya. Lu apa mungkin? Mungkin saja. Ada orang nggak pernah sholat berjamaah di masjid, tapi karena sebab apa Allah masukkan dia ke surga? Karena nggak pernah ke masjid, kira-kira surganya seperti apa? Halo? Ya kosong, nggak ada istananya. Betul nggak kira-kira? Lah kalau nggak ada istananya berarti nanti istrinya kira-kira berapa? Ya sedikit, jelas itu. Atau paling tidak, jangan-jangan orang yang nggak pernah ke masjid tapi masuk surga karena masih ada iman, nyemplung dulu di neraka. Itu yang kita khawatirkan. Wallahi para jamaah, ada satu lagi yang ingin saya tambahkan sebelum meneruskan hadis yang kedua. Saya pribadi menganggap masjid itu sebagai lambang surga yang di dunia. Ini untuk memberi semangat aja kepada diri saya supaya istiqomah ke masjid. Saya menganggap masjid itu adalah lambang surga yang di dunia. Dengan catatan, kalau surga yang di dunia saja saya aktif istiqomah setiap saat, setiap yang diperintahkan, insya Allah nanti saya akan masuk ke surga yang di akhirat nanti. Itu sebagai motivasi. Jadi intinya para jamaah, Allah wajibkan kita masuk masjid itu dalam sehari semalam berapa kali? 5 kali. Pastikan diri kita masuk ke dalamnya. Pastikan para jamaah. Jangan sampai ada. Makanya saya berusaha, diri saya, anak-anak saya, semuanya pastikan ke masjid. Kalau enggak, tak cari dulu para jamaah. Tak cari. Kalau belum bangun, tak tunggu sampai bangun begitu. Wallah, kenapa? Eman. Istana ini gratis ya, dibikinkan oleh Allah. 2, berangkatnya dan pulangnya. Eman. Pastikan dalam 5 waktu diri kita masuk masjid. Dan upayakan jangan terlambat. Supaya tidak terlambat gimana ya? Disetting. Ya. Baik, kemudian hadis yang kedua.
as-salata. Muttafaqun. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu an, dan dari Abi Hurairah radhiyallahu an qala berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salatur rajuli, salatnya seseorang, fi jama'atin, dalam berjamaah, tut'afu, digandakan oleh Allah, ala solatihi fi baitihi, daripada atas solatnya di rumahnya, wa fi sukihi, dan di dalam pasarnya, khamsan wa isrina di'fan, selisih 25 gandaan, tingkatan gandaan. Zalika, yang demikian itu, annahu, bahwasanya, idza tawaddo'a fa ahsanal wudu'a, lalu ia memperbagus wudunya, thumma kharaja ilal masjidi, kemudian ia keluar menuju masjid, la yukhrijuhu illa sholatu, tidaklah mengeluarkan dirinya kecuali sholat, lam yahtu khutwatan, tidaklah ia melangkah satu langkah, illa rufi'at lahu biha darajatan, melainkan diangkat baginya satu derajat. Nanti kita akan perdalam ya. Wa khutta anhu biha khati'atan, dan dihapus darinya satu dosa. Fa idza shalla, maka apabila telah salat, ikut salat bersama imam, lam tazal al malaikatu tusalli alaihi, tidak henti-hentinya para malaikat mendoakan selawat kepadanya, madam fi musallahu, selama dia masih di tempat sholat, belum keluar dari masjid, dengan berkata, Allahumma salli alaihi, ya Allah berilah selawat kepadanya. Itulah doa para malaikat. Wala yazalu ahadukum fi salatin, dan tidak henti-hentinya seseorang dianggap dalam keadaan sholat, mantadharas sholata, selama dia menunggu sholat. Muttafaqun alaih, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Mari kita kenang dulu hadis ini. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya sholat berjamaah di masjid itu keutamaannya melebihi sholat sendirian di rumah atau di pasar. Sholat di pasar seperti apa para jamaah? Ya, saya dulu pernah kerja di pasar. Di situ ada tempat sholat gitu loh. Ya kita sholat di situ gitu, nggak ke masjid, tapi sholatnya di tempat sholat yang ada di pasar. Atau mungkin kita punya showroom, punya bedak gitu ya, punya bedak besar, kita sholat di situ sendirian, seperti kita sholat di rumah. Itu maksudnya, insya Allah. Melebihi berapa selisihnya? 25 derajat. Sholat sendirian dengan sholat berjamaah selisih berapa? Selisih 25 derajat. Ini menunjukkan bahwasanya ada ahli fikih mengatakan bahwasanya hadis ini menunjukkan bahwa sholat berjamaah itu sifatnya sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah, sunnah yang dikokohkan dan tidak wajib. Nah, ahli fikih mengambil dari hadis ini bahwa sholat berjamaah tidak wajib, tapi hukumnya sunnah muakkadah. Nah, di sini adapun sunnah muakkadah itu hukumnya lebih dekat dengan wajib, lebih dekat dengan wajib, sehingga ulama ahlus sunnah sebagian besar menyatakan bahwasanya sholat berjamaah di masjid itu wajib bagi setiap laki-laki. Dalil mereka apa yang dipakai? Dalil mereka adalah surah Al-Baqarah ayat 40
44 kalau nggak salah itu ya, di mana Allah menyatakan warka'u ma'ar rakiin. Warka'u ma'ar rakiin ini ayat yang keberapa? Coba dilihat. Ma'ar rakiin. Pada surah Al-Baqarah ayat 42 ya. Surah Al-Baqarah ayat 42, apa firman Allah? Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar rakiin. Artinya, dan tunaikanlah salat, tegakkanlah salat. Wa atuz zakah, dan tunaikan zakat. Warka'u ma'ar rakiin, dan rukuklah kalian semua bersama orang-orang yang rukuk. Ayat ini oleh sebagian besar ahlus sunnah dijadikan dalil sebagai wajibnya apa? Salat berjamaah di masjid. Satu, berdasarkan surat apa, ayat berapa? Al-Baqarah ayat 42. Wajibnya salat berjamaah. Kemudian dalil yang kedua yang dipakai untuk alasan wajibnya salat berjamaah, yaitu hadis yang menyatakan di mana Rasulullah akan membakar rumah-rumah orang yang ketinggalan salat berjamaah. Dalam satu hadis dikatakan bahwasanya Rasulullah akan mengajak beberapa orang dengan membawa kayu bakar untuk membakar rumah-rumah yang pemiliknya tidak ikut salat berjamaah. Pernah dengar hadis ini? Pernah dengar? Nah, ini oleh ulama ahlus sunnah dijadikan sebagai alasan wajibnya salat berjamaah. Kenapa? Karena di dalam Islam para jamaah menyiksa dengan membakar itu dilarang. Menyiksa dengan membakar di dalam Islam tidak boleh. Kenapa? Karena membakar itu jenis siksaan di neraka. Misalnya ada tikus dibakar, tidak boleh. Tidak boleh. Ada misalnya di rumah kita tiba-tiba ada apa yang kecil-kecil itu? Semut. Semut banyak langsung pakai obor dari bawah disulut begini, dibakar. Boleh? Tidak boleh. Kenapa? Karena membakar itu jenis siksaan di mana? Di neraka. Tetapi pada hadis itu sampai Rasulullah akan membakar rumah di mana orangnya tidak salat berjamaah, sampai menggunakan istilah membakar. Akhirnya para ulama menyatakan ini menunjukkan bahwa salat berjamaah bagi laki-laki wajib di masjid. Nah, di sini. Tetapi di sisi lain hadis tadi di mana Nabi hanya mengatakan bahwa perbedaan antara salat berjamaah di rumah dengan di masjid selisih berapa? 27 derajat. Sehingga ada yang menyatakan salat berjamaah hukumnya sunnah muakkadah, sunnah yang kuat. Sunnah itu ada dua para jamaah, sunnah muakkadah yang dikokohkan, ada sunnah ghairu muakkadah yang tidak dikokohkan, seperti rawatib, qobliyah dan ba'diyah. Bagi yang mau silakan, yang tidak juga nggak apa-apa. Tapi kalau bisa jangan ditinggalkan, karena salat qobliyah ba'diyah itu nanti bisa menjadi penolong kita. Tatkala salat kita ternyata bermasalah, Allah nanti akan hadirkan qobliyah dan ba'diyah kita untuk ditambal sulamkan. Semoga cukup begitu. Ini jangan ditinggal kalau bisa. Nah, adapun ulama salaf para jamaah yang menyatakan salat jamaah itu wajib dengan yang menyatakan sunnah muakkadah, dua-duanya hampir tidak ada perbedaan. Kenapa? Karena para ulama salaf, baik yang sunnah muakkadah, mereka menjalankannya pun seperti menjalankan yang wajib. Itu kalau ulama salaf. Kalau ada hukum, satunya mengatakan wajib, satunya sunnah muakkadah, maka dua orang ini tidak pernah absen dari melakukannya. Adapun kita terkadang sembrono, sunnah aja kok. Ini kalau kita, jangan para jemaah. Kalau sudah dihukumi sunnah muakkadah, maka benar-benar kita harus perhatikan hukum itu. Jadi
ada dua alasan Ahlus Sunnah. Sebagian besar menyatakan seorang laki-laki wajib sholat berjamaah di masjid. Di antaranya surat apa? Al-Baqarah ayat 42. Dan yang kedua apa? Hadis yang menyatakan Nabi akan membakar rumah-rumah yang ketinggalan sholat berjamaah. Kemudian pada hadis ini, bagaimana seseorang mendapatkan pahala sholat berjamaah tadi? Yaitu ketika seseorang berwudu dengan cara yang baik. Fa'ahsana wudu'ahu, artinya wudunya benar-benar mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, penting dalam masalah wudu para jamaah, karena umat Islam ini wudunya mewocoro. Ada yang datang-datang tangannya dulu, ada yang datang-datang kakinya dulu sampai ke atas. Ini saya pernah di Bungurase para jamaah, habis dari Solo waktu itu jemput anak-anak, artinya mengunjungi anak-anak di pondok. Sengaja saya duduk di Bungurase ingin tahu wudunya kaum muslimin. Masya Allah. Ternyata ada yang datang-datang tuh kakinya di bakso gantian begini. Tak pikir ini sedang refreshing karena kotor begitu. Ternyata berlanjut. Setelah begini gantian, terus tangannya begini. Tiba-tiba saja mukanya di bakso begini, terus kemudian kepala. Setelah itu masuk masjid, saya dengar, ini tadi orang ini wudu apa enggak ya? Terus, ternyata wudu ternyata. Masya Allah. Terus berikutnya yang kedua, datang-datang tangannya diginikan, gantian begini. Nah ini, tak pikir ini mungkin tangannya kena beletok apa gimana? Ternyata setelah itu berlanjut kepada muka, kepala, terus kaki. Tiba-tiba ternyata berwudu begitu. Maka dalam hal ini para jamaah, pastikan wudu kita sesuai dengan wudunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka barang siapa berwudu lalu memperbaiki wudunya, kemudian keluar menuju masjid, dan tidaklah menuju masjid kecuali karena sholat, maka apa yang terjadi? Tidaklah melangkah satu langkah, melainkan menghapus satu dosa dan mengangkat satu derajat. Satu langkah sekaligus mengandung dua arti. Mengangkat satu derajat dan menghapus satu dosa. Coba sekali-sekali berjalan dari rumah menuju ke sini jalan kaki. Yang rumahnya di Bulak Cumpat sana, ya. Sepeda motornya diparkir di depan rumah, sengaja jalan, belum pernah nampak saya. Nanti dihitung berapa ribu langkah dari Bulak Cumpat ke sini, berarti misalnya ketemu 5.000 langkah. Maka saat itu 5.000 derajat dan 5.000 dosa terhapuskan. Masya Allah. Sekarang sudah mulai ada yang coba-coba, diem-diem saya tahu begitu ya. Sengaja diparkirkan mobilnya di luar, kemudian masih ada jalan kaki. Nah ini berarti nyari ceperan. Ini jalan kaki. Nih, Masya Allah. Ya berarti bapak-bapak yang pakai sepeda motor gak terhitung kecuali dari parkiran menuju ke masjid. Cuma dapat pahalanya semangat gitu aja ya. Atau mungkin disiasati para jamaah sejak dari warung giras itu. Ini mau nggak kira-kira ini? Sejak dari warung giras sudah berhenti ditonton supaya dapat apa? Al-mamsya ilal masajid, langkah menuju masjid. Dicoba besok pagi ya. Atau nanti sore. Yang dari sana sejak dari galangan itu sudah berhenti melangkah begini. Untuk apa? Untuk mendapatkan satu langkah, menghapus satu dosa, sekaligus mengangkat satu derajat. Ketahuilah para jamaah, yang dimaksud derajat di dalam Islam adalah sebuah istana di surga, sebuah kerajaan di surga. Itulah satu derajat, istana megah di surga. Maka disebut derajat. Ada juga yang disebut al-wasilah. Allah membuat derajat namanya al-wasilah, sebuah istana megah yang namanya khusus al-wasilah. Dan al-wasilah ini diciptakan oleh Allah hanya untuk satu orang saja,
Yang jelas bukan kita, pasti bukan kita, pasti. Siapa kita? Betul nggak kira-kira? Terus siapa? Ya di antara para nabi. Tapi siapa di antara para nabi? Tidak ada lagi kecuali insya Allah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena sampai ada doa khusus untuk itu. Setiap selesai adzan, apa doanya? Allahumma Rabba hadhihi da'watit tammah, terus wassalatil qa'imah, terus ati Muhammadanil wasilata wal fadilata wab'athu maqamam mahmudanil ladzi wa'attah. Al wasilah. Di sini kata Nabi bahwasanya nanti di surga ada satu istana khusus namanya al wasilah, dan Allah bangun hanya untuk satu orang. Ya otomatis istrinya ikut masuk, jelas. Makanya Nabi mengatakan, aku berharap akulah orangnya. Dan insya Allah memang benar, hanya Nabi yang pantas itu insya Allah ya. Nah ini. Kemudian para jamaah, ketika orang yang datang ke masjid tadi sholat, maka selama dia sholat, terus malaikat berselawat kepadanya. Selama dia sholat. Bahkan selama dia belum keluar dari masjid, karena sibuk sholat berjamaah, setelah itu sibuk dengan wiridan ba'da sholat, setelah itu sibuk dengan sholat sunnah, dan belum keluar masjid. Selama belum keluar dari masjid, malaikat selalu berdoa, Allahumma salli alaihi, Allahumma salli alaihi. Ini doanya para malaikat. Malaikat siapa? Seluruh malaikat. Wallahi. Ada di antara kita setiap sholat mesti lamcing. Saya heran juga, kok mesti lamcing? Datangnya sudah pasti terlambat. Nah, kalau enggak rokaat pertama, rokaat kedua, kadang rokaat ketiga. Begitu assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, langsung berdiri keluar. Loh, ini para jamaah, bagaimana malaikat sempat berdoa? Begitu malaikat mau berdoa, loh kok sudah di rumah? Gak ada berdoa nanti para jamaah ya. Ini penting. Doanya para malaikat, seluruh malaikat. Selama apa? Selama kita berada di dalam masjid sampai keluar. Kemudian hadis yang terakhir, silakan. An Abi Musa al-Ash'ari, dari Abi Musa al-Ash'ari. Abu Musa al-Ash'ari ini adalah kakek moyang Imam Abul Hasan al-Ash'ari, kakek moyangnya. Qala berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, ini penting hadis ini yang terakhir para jamaah. Inna a'dhaman nasi ajron, sesungguhnya manusia yang paling agung pahalanya fis sholati, di dalam sholat, siapa? Ab'aduhum ilaiha, yang paling jauh darinya. Ab'aduhum ilaiha mamsha, yang paling jauh darinya perjalanannya. Fa'ab'adum, lalu yang paling jauh. Semakin jauh dari masjid, semakin afdol yang berjalan menuju masjid. Jadi kalau rumah saya di sebelah masjid, sedangkan di antara jamaah ada yang dari, masya Allah, dari mana itu, sana itu dekat rumah sakit di sana. Terus ada yang dari Bulak Cumpat, Bulak Banteng, ada yang dari mana lagi gitu para jamaah, dari Jalan Randu ke sini. Maka rumah saya di samping masjid, berarti saya kalah. Ya. Ada kisah yang menarik para jemaah. Ketika saya di pesantren, nah namanya di pesantren kan tempatnya di sebelah masjid, ruang gudaannya itu ya. Ya kita tempatnya di sebelah masjid. Paginya kita ngaji baca hadis ini gitu loh. Akhirnya ada temen yang usul, kita ini kalah dengan jamaah yang lain. Gimana kalau kita ini mau berjamaah, jalan-jalan dulu muter di kuburan katanya. Di kuburan sebelah pasar itu sampai ke masjid. Oh, sepakat. Akhirnya berangkat sebelum azan, kita berlima atau berapa itu,
jalan kaki para jamaah, nggak pakai sandal. Jalan muter di pasar, di kuburan, sampai di masjid, pas sebentar lagi qomat. Ini akal-akalan, akal-akalannya. Kalau kita misalnya memang kepingin pahala, ya insya Allah dapat itu. Misalnya rumahnya di depan masjid situ. Waduh, saya kok kalah dengan Pak Slamet. Pak Slamet rumahnya di dinding sekolahan sana. Ya sudahlah, kemudian muter lewat belakang sana, terus muter lagi. Seandainya ada jalan loh ya, seandainya ada jalan. Kalau memang itu tujuannya untuk karena Allah, ya insya Allah nggak apa-apa, insya Allah nggak apa-apa. Cuma permasalahannya sepeda motor turunnya di tempat parkir ini. Ini kira-kira melangkahnya berapa kira-kira? 1, 2, 3, 4, 5, 10 langkah kira-kira. Berarti cuma 10 derajat dan 10 dosa. Terus Ustadz, kalau pakai sepeda motor gimana? Insya Allah niatnya dan pengorbanannya insya Allah. Cuman saya punya usul tadi ya, punya ide supaya dapat pahala melangkah mungkin agak jauh 100 meter di depan itu dituntun. Dicoba saja siapa yang mau ya. Bukan memaksa loh ya, bukan memaksa. Jadi kata Rasulullah, siapa yang paling afdol dari jamaah itu? Yang paling jauh jalannya. Semakin jauh, semakin besar pahalanya. Ada kisah para jamaah. Seorang kaum Bani Salamah. Kaum Bani Salamah itu kaum pegunungan dari Masjid Nabawi. Kira-kira sini rungkut para jamaah. Kira-kira nih. Kaum Bani Salamah itu kira-kira sini rungkut. Jadi kalau nggak berangkat, misalnya sholat duhur, kalau nggak berangkat jam 7, nggak menangi sholat jamaah. Jadi harus berangkat pagi dia. Kalau berangkatnya jam setengah 11, alamat nggak dapat apa? Nggak dapat sholat berjamaah. Iya, yang punya kendaraan saat itu, misalnya punya kuda masih bisa, atau punya onta masih bisa. Yang kasihan yang jalan kaki. Akhirnya apa? Kaum Bani Salamah yang semangat berjamaah bersama Nabi tadi, kok kemudian sering terlambat sholat berjamaah karena rumahnya jauh. Akhirnya mereka rapat para jamaah. Sesama kaum Bani Salamah rapat. Di antara musyawarah mereka merencanakan menyewa tanah di sekitar masjid. Nyewa tanah di sekitar masjid hanya dalam rangka supaya tidak ketinggalan sholat berjamaah. Ini terjadi para jemaah. Akhirnya apa? Musyawarah mereka itu akhirnya didengar oleh Nabi. Didengar bahwa kaum Bani Salamah merencanakan menyewa tanah di sekitar Masjid Nabawi dalam rangka supaya tidak ketinggalan sholat berjamaah. Maka saat mereka berkumpul, Nabi langsung naik ke mimbar. Termasuk diantaranya membaca hadis ini, bahwasanya seseorang ketika melangkah dari rumahnya menuju masjid, satu langkah menghapus satu dosa dan sekaligus mengangkat satu derajat. Mendengar fadilahnya melangkah menuju ke masjid ini, saat itu pula kaum Bani Salamah mengatakan, kami tidak sudi menyewa tanah di sekitar masjid. Akhirnya apa? Tetap dari rumah-rumah mereka memburu sholat berjamaah bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semangat berjamaah, ya. Baik, kemudian syarah. Asyarhu, syarah daripada beberapa hadis ini. Al-masyu ilal masjidi, berjalan menuju masjid. Wasilatun, menjadi wasilah. Ila ibadatin azimatin, menjadi wasilah, jembatan menuju mencapai ibadah yang agung. Min a'zamil ibadat, dari seagung-agung ibadah. Wa min rahmatillahi wa sa'ati fadlihi,
Dan di antara rahmat Allah dan keluasan keutamaannya, annahu bahwasanya ya'juru al-abda, Allah memberi pahala kepada seorang hamba alal ibadati, atas ibadah, wa muqaddimatiha, dan pendahuluan daripada ibadah itu, wal wasilatu ilaiha, dan wasilah menuju kepada ibadah itu. Jadi di antara rahmat Allah para jamaah, Allah jadikan segala yang terpaut dengan ibadah itu ada pahalanya. Segala yang terpaut, jalannya, kendaraannya, bensinnya, ya. Kemudian apa yang berhubungan dengan ibadah itu semuanya berpahala di sisi Allah. Wa min dzalika, dan di antara hal itu yaitu al-masyu ilal masjidi, jalan kaki menuju masjid. Ini di antaranya. Faqad wa'ada alaihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam, maka sungguh Rasulullah telah menjanjikan bil ajril azim, dengan pahala yang agung, alladzi la yu'radu anhu, yang tidak ada tandingannya, illa mufritun khasirun, tidak ada yang yang menentang darinya, artinya tidak melakukannya, illa mufritun khasirun, kecuali orang yang lalai lagi merugi. Siapa yang tidak berangkat menuju ke masjid untuk salat berjamaah, maka dia adalah orang yang merugi, kehilangan fadilah yang sangat agung, kehilangan dua istana yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faidah, al-fawaid, beberapa faidah. Yang pertama, aizamu fadlil masyi ilal masajid, agungnya keutamaan berjalan menuju masjid-masjid. Mari kita jadikan kaki kita para jamaah terbanyak langkahnya menuju masjid. Jangan sampai nanti ketika kaki ditanya, "Lu apa kaki nanti juga dihisab?" Iya. Nanti para jamaah di dalam ketika dihisab nanti semua anggota tubuh ini melapor. Sebagaimana dalam surah Yasin itu apa yang berbunyi? Yauma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada nanti mulut itu dikunci oleh Allah, maka semua anggota badan ini bersaksi. Tangan berbicara, kaki berbicara. Wah, syukur-syukur kalau tangan kita, kaki kita untuk kebaikan-kebaikan para jamaah, sehingga laporannya pas. Bagaimana kalau nanti ya Allah kata kaki itu, ya Allah saya kakinya si fulan ini selalu dipakai untuk melangkah ke maksiat, ya Allah, masukkan dia ke neraka kata kakinya. Waduh, luar biasa para jamaah. Yang minta itu kaki. Itu saksi apa namanya? Saksi utama. Kakinya ngomong itu, ya Allah, saya dulu selalu dipakai untuk melangkah menuju ke bintang film. Kata kakinya. Ini saksi utama ini. Kalau saksi utama yang berbicara, Allah langsung cemplungkan ke neraka itu nanti. Na'udzubillah. Mari kita jadikan gerak-gerik kita, langkah kaki kita terbanyak kemana? Ke masjid-masjid Allah. Dan ke majalisut taklim, tempat-tempat majelis taklim. Jangan yang terbanyak itu ke pasar. Ternyata banyaknya ke pasar tuh. Ke masjid sebulan sekali. Na'udzubillah. Ke pasarnya pagi dan sore. Terus setiap hari begitu. Kadang berangkat jam 3 malam ke pasar. Ke masjidnya sebulan sekali. Wal iyadzubillah. Na'udzubillah.
Tapi ke pasar juga rutin, ke masjid juga rutin, cocok. Afdol ini, bagus silakan. Yang kedua, fadlu sholatil jamaah. Hadis-hadis di atas tadi menunjukkan keutamaan sholat berjamaah. Jangan sampai tidak para jamaah. Kecuali kalau kita ini terkena udzur, baru gak sholat berjamaah. Tapi itu pun harus menyesal. Kenapa tidak sholat berjamaah? Contoh kena udzur itu apa? Sakit, benar-benar tidak bisa berangkat menuju masjid. Kalau seandainya masih ada yang membopong ke masjid, minta dibopong. Sampai seperti itu. Atau misalnya hujan. Ada hujan, benar-benar deras hujan itu. Sehingga kita tidak bisa ke masjid. Maka kalau tidak ada alasan para jamaah, kenapa tidak ke masjid? Na'udzubillah. Kehilangan dua istana, kehilangan derajat melangkah dan ampunan melangkah masjid. Banyak sekali. Satu kali saja kita tidak sholat berjamaah di masjid, sekian keutamaan luput dari kita. Waliyadzubillah. Yang ketiga, annalladzi ya'ti ila sholati, bahwasanya orang yang mendatangi tempat sholat mim ba'idin, dari yang lebih jauh, a'zamu ajron, adalah lebih agung pahalanya, mimman ya'ti ilaiha, daripada orang yang datang menuju kepada sholat tadi, min qaribin, dari jarak dekat. Masya Allah. Ya, kami sekeluarga kalah dengan jenengan yang datang dari Bulak Banteng, Bulak Cumpat, dan Bulak-Bulaan. Berapa bulak di Surabaya ini? Banyak bulak. Berapa Pak bulak di Surabaya ini? Hah? Bulak Cumpat, Bulak Tinja, Bulak Banteng, Bulak Rukem. Wih, banyak bulak di sekitar kita. Masya Allah. Saya merasa malu dengan orang-orang bulak-bulaan. Karena rumah saya di sebelah ini. Ya, begitu ya. Semakin jauh para jemaah, semakin utama. Oh, yang datang dari Bulak Banteng, ya. Abah dari Bulak Banteng. Masya Allah. Abah, saya pikir tidur. Ya, alhamdulillah. Semangat ya Abah ya. Insya Allah. Ini loh, Abah yang sendan ini loh. Gak merasa ternyata. Bulak Banteng kan? Iya, dari Bulak Banteng datang ke sini ya. Ada yang dari sana, dekat Pacar Keling sana. Ada itu, siapa kira-kira itu ya? Nah itu para, Masya Allah. Semakin jauh, semakin afdol. Ini yang terakhir ya. Yang terakhir, annal abda, bahwasanya seorang hamba, yu'jaru ala wasailil ibadati wa muqaddimatiha, diberi pahala atas segala sarana yang dipakai untuk ibadah dan pendahulu-pendahulunya. Wallahi, segala sarana yang dipakai untuk menuju ke masjid, semuanya berpahala. Apalagi di samping itu sambil bawa sodakoh 2000-an ke masjid. Masya Allah. Begitu sampai di kotak masjid, nyemplungkan. Waduh, luar biasa para jamaah. Ya, jangan lupa kalau ke Masjid Al-Jariyat, jangan lupa di saku kita ada uang berapa? 2000-an. Kenapa? Karena masih UMR. Wah, tapi nanti kalau sudah sebulan 10 juta ditambah lagi 4.000. Wah, ini. Kalau nanti tahun depan 20 juta ditambah lagi 10 ribuan, begitu seterusnya. Semoga kita termasuk di antara yang senantiasa diberi kemampuan untuk melangkah menuju salat berjamaah di masjid dan memperbanyak istana di surga. Amin ya rabbal alamin. Sampai di sini mari kita tutup pertemuan kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.